Oke guys, channel kali ini kita akan melihat peluang usaha pasca pandemi, belajar teknisi komputer tanpa guru. Menjadi pertanyaan adalah, teknisi komputer otodidak apa bisa? Ini beberapa foto yang pernah kursus di tempat saya. Seperti kita pahami bersama bahwa dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, semua orang mencoba mencari tambahan, mencoba mencari peluang, sehingga menjadi pertanyaan adalah apakah jadi teknisi komputer dapat diandalkan. Bagaimana cara belajar untuk menjadi teknisi komputer? Yang pertama, ikuti kursus teknisi komputer, ini butuh dana. Yang kedua, belajar secara otodidak, gratis dengan buku panduan e-book, hasil browsing dari Google, YouTube, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, membeli e-book atau video tutorial tentang teknisi komputer, ini juga butuh dana. Nah, topik kali ini kita akan membahas mengenai belajar teknisi komputer secara otodidak dengan segala keterbatasan dan fasilitas sarana yang ada, di mana sekarang sekolah juga udah mulai online. Jadi siapapun bisa jadi teknisi komputer, tidak mengenal umur. Jadi jangan pernah Anda merasa terlalu muda atau bahkan terlalu tua untuk belajar. Yang penting ada kemauan. Yang berikutnya adalah tidak harus pria, wanita pun bisa. Selama ini image orang adalah sering beranggapan teknisi itu pria. Tidak, saya kenal banyak teknisi wanita yang ulet saat menguasai dan memiliki keahlian yang luar biasa. Lalu pendidikan. Jadi apapun pendidikan Anda, pelajar, mahasiswa, atau putus sekolah, itu bukan sebuah masalah. Justru teknisi andalan saya dulu bahkan tidak tamat SD dan SMP. Yang penting ada kemauan, semangat untuk terus belajar. Begitu juga lokasi. Mungkin Anda tinggal di kampung, atau di komplek, atau di kota kecil, atau di kota besar. Kebutuhan komputer sekarang sudah memenuhi semua aspek kehidupan. Atau bahkan Anda juga pemilik atau pengguna komputer. Pekerjaan Anda tiap hari depan komputer dan sangat tergantung selesai pekerjaan dengan komputer. Misalnya, suatu saat ada trouble, teknisi dipanggil tidak segera datang, sehingga pekerjaan Anda terganggu. Jadi ada baiknya kalau Anda memiliki sebuah keahlian minimal bisa untuk menangani problem komputer Anda sendiri. Jadi apapun pekerjaan Anda, kalau saat ini Anda sedang mencari peluang usaha lain, mencari tambahan pendapatan, atau peluang usaha mandiri pasca pandemi, teknisi komputer bisa menjadi sebuah alternatif untuk Anda coba lirik. Ya, ini beberapa foto ketika wanita usia tidak menjadi kendala. Jadi yang kursus di tempat saya pernah ibu-ibu, dan bahkan usia juga nggak masalah. Ini baru SMP, hanya orang tuanya mendorong dia untuk menguasai, dan anaknya juga memiliki semangat untuk belajar, jadi senang gitu ngajarnya. Dan yang ini sebentar lagi akan pensiunan dan dia mencoba melihat bahwa ada sebuah peluang untuk menjadi teknisi komputer. Jadi usia bukan menjadi sebuah masalah. Yang penting ada kemauan. Ya, ini beberapa peserta kursus, bahkan jarak pun tidak ada masalah. Ini Pak Yue dari Irian. Jadi seingat saya ada 3 orang yang dari Irian pernah kursus di tempat saya. Kemudian saya foto-fotonya waktu itu masih tahun 2000, 1900-an, belum seperti sekarang koleksinya nggak ada. Dan ini dari Medan, Pak ini dari Kalimantan, ini dari Batam. Jadi jarak pun bahkan bukan menjadi sebuah masalah, yang penting adalah sebuah kemauan. Kadang-kadang orang sering nanya kursus tempat saya, "Waduh jauh ya Pak?" Ya masih 1 jam, 2 jam
bilang jauh ya sulit. Lalu bisakah kita belajar teknisi komputer otodidak? Yang pertama adalah ada kemauan untuk belajar. Yang kedua keberanian. Berani untuk mencoba walau gagal lalu mencoba lagi. Jadi ketika Anda belajar harus merakit, harus menginstall, ya coba aja. Yang ketiga adalah pengorbanan. Jadi mau mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk belajar. Mungkin malam pulang kerja biasanya Anda santai, harus coba kotak-atik, atau mungkin hari Sabtu dan Minggu yang biasa libur, juga bisa meluangkan waktu untuk ngoprek. Yang keempat, rajin browsing atau membaca. Terus memiliki semangat untuk mencari tahu dari berbagai informasi tutorial. Hanya yang perlu saya ingatkan, kalau Anda browsing, usahakan membaca dari 3-4 website. Karena zaman sekarang kan semua orang bisa ketik upload. Sehingga kebenarannya kadang agak sulit untuk dipegang. Nah, dengan membaca beberapa web, Anda bisa compare. Kira-kira mana yang benar. Nah, yang berikutnya adalah tidak gampang menyerah, kreatif dan inovatif. Mentok, gagal, masih terus mencoba mencari tahu. Sebenarnya ini di bidang apapun juga ya harus terus memiliki sebuah kemauan dan tidak gampang menyerah. Memiliki sebuah penasaran, ingin tahu kenapa ini gagal. Mau terus mencoba. Oke, kenapa saya bilang belajar teknisi komputer otodidak itu bisa? Karena 75% pekerjaan teknisi komputer adalah hafalan. Persoalan dan problem komputer dari tahun ke tahun sama saja. Jadi saya pegang komputer mulai dari zaman 286, 386, 486, dan sekarang sudah Core i generasi ke-10. Bulan Juni kemarin Intel merilis prosesor terbaru. Dan problemnya sebenarnya sama, cara masangnya juga sama. Mungkin agak sedikit beda ketika zaman IDE lalu ke SATA. Ya pasti ada sedikit perbedaan. Tapi itu ketika Anda sudah memiliki dasar, perubahan-perubahan itu akan menjadi sangat mudah. Dan 20% adalah analisa dan logika. Kemauan untuk memecahkan masalah yang ada. Yang sering kali terjadi adalah ketika hafalan, pasang memori seperti ini nggak nyala, prosedurnya sudah benar ya, mungkin kita tinggal analisa logika kita, mungkin memorinya rusak, mungkin slotnya rusak, dan yang lainnya. Oke, ini contoh dari tidak gampang menyerah, kreatif dan inovatif, kalau memang kita mau terus berkembang. Contoh ini adalah ketika saya mengerjakan warnet di Tanjung Priuk, jadi komputernya sudah agak tua, power supply-nya tidak kuat untuk dipasang 2 hard disk. Sehingga ketika kita mau cloning atau ghost, sulit. Nah, kalau saya harus balik lagi ke kantor, waktu itu di Ciledug, Tangerang, mengambil power supply, kelamaan, kapan kelarnya? Sekitar 2 jam perjalanan. Akhirnya coba diakali dengan cara hard disk dipasang di CPU ini, dan satu hard disk lagi dipasang di CPU berikutnya. Jadi kita gandengkan. Pekerjaan selesai. Begitu juga dengan pembersihan dengan blower, ini juga saya mencoba mencari tahu, kalau skill kita hanya cuma sekedar standar, tidak ada selling point yang ditawarkan ke pelanggan, terus terang itu sulit. Jadi kita harus mencoba mencari inovatif. Nah, yang di sini yang saya tawarkan ke pelanggan adalah komputer Anda tidak hanya diinstal programnya, sistemnya, tapi hardware-nya pun kita bersihkan. Jadi ada program promo saya waktu itu Warnet Tune Up, pembersihan komputer-komputer warnet. Dan ini pengecekan hard disk dengan Hiren. Jadi ketika install Windows 98 itu ada fasilitas F-disk untuk ngecek hard disk. Nah, di Windows XP fasilitas itu sudah nggak ada, sehingga kita agak sulit untuk melakukan pengecekan. Sehingga saya mulai mencari program, kira-kira program apa yang bisa untuk melakukan pengecekan hard disk. Juga perkembangannya ketika warnet sudah zaman diskless, warnet tanpa hard disk, ya kita juga harus ikut belajar dan
mengembangkan diri. Ketika saya pertama kali kenal D/, feeling saya ini pasti akan berkembang, makanya saya terus mencoba menggeluti. Dan terbukti selama beberapa tahun terakhir, OneNote itu tanpa hard disk. Oke, 3 kunci utama bisa menjadi komputer. Yang pertama, Anda harus memiliki pengetahuan dasar. Anda harus memiliki pemahaman tentang komponen hardware komputer dan cara memasangnya atau merakitnya. Jadi bagi Anda yang benar-benar awam tentang komponen komputer, Anda harus membaca artikel tentang hal tersebut. Jadi paham dulu, oh ini memori, ini hard disk, ini VGA. Jangan sampai Anda tidak tahu yang mana hard disk, yang mana VGA. Lalu ini bagian yang penting, yang kedua adalah Anda harus memiliki spare part komputer. Nah, dengan spare part komputer itu Anda bisa mencoba. Saran saya, Anda bisa saja beli komputer bekas yang speknya rendah, misalnya soket 775 atau 1155, tapi jangan pakai yang soket 478, sudah terlalu jadul. Sehingga modal yang Anda keluarkan tidak banyak. Bahkan, saya selalu menyarankan ke peserta kursus saya, kalau di rumah sudah punya komputer dan itu dipakai untuk kerja, Anda cukup beli hard disk. Jadi ketika Anda mau belajar install, cabut hard disk yang mau buat bekerja itu, lalu pasang hard disk yang untuk belajar, sehingga ketika contohnya kakak atau saudara membutuhkan, Anda tinggal cabut dan pasang lagi ke hard disk yang untuk bekerja. Hanya harus diperhatikan ya, setiap kali bongkar pasang komputer harus dalam kondisi mati. Kabel power dicabut. Seringkali orang buru-buru mencabut-cabut konslet, akhirnya kebakar. Jadi ini cara yang paling murah. Anda tinggal cukup beli hard disk. Saya pikir hard disk sekarang ya sebenarnya untuk belajar install cukup hard disk 80 GB, paling nggak nyampe 50.000. Oke guys, yang berikutnya berani coba, teliti, dan mau berkembang. Jadi Anda harus berani coba bongkar pasang, install. Coba komputer bekas yang Anda beli tadi dibongkar, pasang, bongkar lagi, pasang, sampai menyala. Dan sebelum bongkar pasang, coba lihat posisinya. Jadi biasanya dulu kalau saya waktu masih baru belajar, itu saya catat. Merah putih, reset untuk di bagian panelnya. Nah kalau sekarang agak lebih mudah, bisa difoto atau Anda videokan sebelum bongkar pasang. Jadi jangan sampai Anda bisa bongkar tapi nggak bisa pasang. Lalu coba install ulang. Lihat konfigurasinya dan jangan pernah takut mencoba. Nah di komputer kita harus terus berkembang. Misalnya gini, dulu zaman Windows 98, lalu muncul Windows Millennium, lalu muncul Windows XP. Nah kita harus bisa mengikuti perkembangan software dan hardware. Dan pastikan komputer Anda pakai praktek itu sehat. Jangan sampai Anda gagal install, padahal hard disknya bad. Jadi pernah teknik yang kursus di tempat saya, setelah beberapa kali pertemuan, dia bilang, Pak, saya kayaknya nggak jodoh nih di teknisi komputer. Kenapa? Saya bilang, saya coba install di rumah gagal terus. Lalu saya bilang, coba bawa komputernya ke sini untuk kursus berikutnya. Dan saya lihat mainboardnya, elko-nya banyak yang melendung, dan hard disknya bad. Jadi gagalnya bukan karena prosedur atau tahapannya yang salah, tapi karena hardware yang dipakai untuk belajar itu tidak baik. Sehingga install gagal karena hard disknya bad. Oke guys. Nah yang ini kisah inspiratif, saya hanya sekedar sharing bagaimana proses saya menjadi seorang teknisi komputer. Ya mudah-mudahan bisa dapat memberikan sebuah inspirasi, memberi sebuah stimulus, rangsangan bagi Anda. Tahun 92 saya mulai usaha biro iklan, pengiriman iklan ke Kompas dan Pos Kota akhirnya harus pakai disket. Nah, ketika komputer yang saya pakai untuk bekerja rusak, untuk manggil teknisi, kadang perlu waktu 2-3 hari baru ia bisa datang. Dan hal ini sangat mengganggu bisnis biro iklan saya. Akhirnya saya berpikir, saya mesti belajar. Saya mulai beli buku di toko-toko buku, baca-baca karena pada zaman itu internet masih mahal dan sulit sehingga tidak bisa browsing. Saya mulai belajar dan
akhirnya saya bisa memperbaiki komputer sendiri. Dan pada tahun 96, seiring berkembangnya waktu, saya berpikir untuk saya lebih berkembang, saya perlu kursus teknisi komputer. Tahun 97 saya kursus teknisi komputer, dan tiba-tiba menjadi semakin hobi dan senang, kadang sampai pagi ngotak-ngatik depan komputer. Dan yang menjadi sebuah kebetulan adalah tempat saya kursus itu di Grogol, saya tinggal di Ciledug, ada orang Ciledug juga nggak jauh dari rumah yang kursus barengan. Jadi selesai kursus, kadang-kadang kita masih sering ketemu, sharing, diskusi, sehingga beban itu menjadi lebih ringan. Kadang-kadang mungkin pemahaman kita mentok, tapi orang lain bisa memecahkan masalahnya. Jadi mungkin kalau ketika Anda mau belajar otodidak, akan lebih baik kalau punya partner atau teman diskusi, sehingga ada sebuah komunikasi dan bisa memecahkan masalah yang bersama. Lalu tahun 1998 terjadi krisis moneter, yang Anda sendiri tahu, usaha iklan drop. Karena pada waktu itu iklan lebih banyak pelanggannya adalah showroom-showroom mobil, showroom motor, sehingga ketika showroomnya mereka dibakar dan tidak bisa berjualan lagi karena kehabisan modal, efeknya adalah tidak ada yang masang iklan. Lalu saya berpikir usaha apa lagi ya? Saya coba sana sini. Akhirnya saya berpikir kenapa nggak coba servis komputer. Ini merupakan keahlian saya yang selama ini hanya dipakai untuk memperbaiki komputer sendiri. Kenapa tidak dijualkan, tidak dijadikan jasa? Lalu saya mulai coba promosi, pasang iklan, sebar-sebar brosur. Dan tahun 1999 mulai menangani beberapa kantor dan punya beberapa teknisi. Jadi kalau zaman sekarang mungkin lebih mudah karena untuk menginformasikan jasa Anda ya lewat media sosial dan itu gratis. Sementara kalau dulu harus pasang iklan di pos kota, Kompas, yang kadang-kadang ketika pasang iklan bisa jadi nggak ada pelanggan yang masuk. Pengeluaran tetap harus bayar iklan. Waktu itu saya buka usaha sendiri di rumah, jadi garasi saya jadikan tempat untuk bekerja. Lalu 2012 saya mulai berani sewa ruko, punya beberapa teknisi dan punya warnet game online. Nah, cerita manisnya adalah 2012 sampai 2019. Pada saat itu prosesnya adalah saya berpikir kelihatannya saya harus memiliki fokus. Kenapa saya akhirnya memilih fokus teknisi spesialis warnet? Karena ketika kita menangani kantor, biasanya misalnya servis, install, ketemunya itu bisa 1-2 tahun lagi. Jadi kadang saya dulu kalau ke Pusdiklat Dev, seseorangnya suka bilang, lama banget Pak Wid nggak pernah kesini. Ya karena memang nggak ada yang masalah, karena komputer kantor itu kan seringkali hanya dipakai untuk kerja, untuk ngetik, untuk browsing, tidak memerlukan sebuah kinerja yang cukup tinggi. Sementara komputer warnet, pemakainya aja berganti-ganti. Dan itu sering problem karena Anda tahu sendiri game itu cukup berat. Dengan fokus ke teknisi komputer warnet, waktu itu saya bikin ada paket-paket kontrak, ada yang datang mingguan, ada yang datang bulanan, tergantung dari kebutuhan pelanggan, itu bisa menjadi semakin berkembang. Dan saya pernah menangani warnet dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau kita ambil sebuah spesifik, fokus ke hal tertentu dan menjadi ahlinya, maka jasa itu akan menjadi dicari orang. Dan akhirnya juga saya punya 4 warnet. Ya ini beberapa warnet saya. BIM 1, ini di daerah Kreo. Dan lantai 1 buat warnet, lantai 2 buat kantor, lantai 3 buat kursus. Lalu BIM 2 ini sebenarnya agak sedikit salah karena tempatnya agak jauh. Perlu 1 jam untuk sana, memang daerahnya rame, sempat bertahan beberapa tahun. BIM 3 daerah Kebon Manggis, lalu BIM 4. Nah, dari pengalaman buka BIM 2 ini saya berpikir kita lebih baik ketika Anda makin berkembang, jangan buka cabang terlalu jauh sehingga kontrolnya lebih mudah.
Akhirnya di Duren 2 saya pindahkan ke dekat di Ciledug juga, sehingga pagi saya bisa keliling dari Duren 2, 3, 4 baru ke kantor untuk bekerja. Nah, Lamtoro 4, Net 4 ini, 6 ini sengaja saya masukkan karena sebenarnya ini juga merupakan sebuah awal inspirasi sehingga saya berkembang mengembangkan warnet. Jadi Bapak ini punya 4 warnet di daerah Mampang Perapatan. Saya nangani warnet yang keempat karena pada saat itu teknisi lagi pulang kampung. Warnetnya dia nggak jauh-jauh, hanya 3-5 gang daerah Mampang Perapatan. Ketika saya tangani Lamtoro 4, itu banyak pelanggannya yang pindah. Bapak itu nanya kenapa, karena di Lamtoro 4 lebih enak, gamenya nggak nge-lag, lebih cepat. Akhirnya dicoba ke saya, coba Lamtoro 1, 2, 3, dan terus ya sampai dia punya Lamtoro Net 6 di daerah Rempoa Ciputat. Yang ingin saya katakan, ketika kita melakukan sebuah pekerjaan dengan baik, mencari konfigurasi sehingga mempercepat komputer bekerja, orang akan memberikan referensi. Jadi Bapak ini nggak hanya warnetnya saja, tapi juga mereferensikan saudaranya, temannya, sehingga di sini kita bisa menjadi semakin berkembang. Dan juga Bapak ini memberikan sebuah inspirasi, kenapa masih nggak buka warnet? Saya bilang mana ada untungnya hanya dengan 2.000, 3.000 perak. Loh, saya dengan 6 warnet ini dapat sekian ratus juta loh setiap bulan. Lalu ketika maintenance saya coba cek-cek billingnya dan jumlahnya memang lumayan. Jadi satu warnet pada zaman itu dia bisa dapat untung sekitar 20, di atas 20 juta di luar overhead cost bersih. Dan ini sangat menggoda. Oke guys, nah ini jadi bisa dilihat saya bikin spanduk segede gaban, sekitar 3 meter, tinggi saya hanya separohnya. Jadi ketika buka usaha nggak usah malu-malu, seringkali orang hanya setengah meter, kecil, takut ah. Nah ketika Anda bilang takut, gimana orang mau ke tempat Anda gitu. Jadi show off, pamerkan usaha Anda. Karena ketika Anda lapar, tetangga juga nggak akan memberi Anda nasi. Di sini saya juga mengikuti beberapa seminar, MUM, Mikrotik User Meeting, dan juga beberapa pertemuan-pertemuan lain. Jadi di komputer sebenarnya di bidang apapun ya kita harus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Seperti saya dapat Pusdiklat Depsos ini juga sebenarnya saya nggak pernah melakukan penawaran-penawaran ke perusahaan-perusahaan. Jadi ada satu orang daerah Ciledug benerin komputer karena dia puas ketika di kantornya bermasalah. Lalu saya dipanggil dan akhirnya berkembang bisa megang di Pusdiklat Depsos yang di Margaguna Pondok Indah. Begitu dengan BJHP, sebenarnya awalnya dan Pamatur awalnya Iwatatur, cuma saya nggak ada fotonya. Jadi ketika kita melakukan sebuah pekerjaan dengan baik, memberikan nilai lebih, orang akan menceritakan ke temannya, ke saudaranya, ke kenalannya ketika mereka menghadapi masalah. Oke guys, jadi apakah teknisi komputer dapat jadi andalan? Kita bisa lihat gini, komputer sekarang merupakan kebutuhan utama. Jadi ketika saya bilang komputer itu artinya ya komputer, laptop, gadget gitu ya. Jadi jangan bilang komputer, sekarang mana ini orang pakai laptop pak. Ya benar. Jadi komputer itu semuanya. Nah sekarang tiap rumah, sekolah, kantor pasti pakai komputer. Anda pernah lihat ada kantor kelurahan masih pakai mesin tip? Pasti enggak, komputer. Dan pasca pandemi ini, COVID-19, bisnis yang booming berkaitan dengan IT, e-commerce, remote working, online schooling, webinar atau online training. Semuanya berkaitan dengan komputer. Hiburan. Untuk refreshing, main game, nonton film, baca berita, semuanya bisa dengan komputer. Jadi hiburan murah. Di rumah saja. Pasca PSBB, work from home, orang harus di rumah saja.
Jadi orang perlu komputer untuk dapat sekolah atau bekerja di rumah. Nah, kalau sebelumnya dia berangkat pagi, pulang malam, komputer di rumah nganggur, sekarang menjadi sebuah kebutuhan utama. Ketika komputer bermasalah, dia akan mencari Anda. Guys, dunia semakin tergantung dengan gadget. Mungkin Anda bisa ceritakan ke saya, ada teman Anda, anak muda yang tidak punya handphone, tidak bisa komputer. Saya pikir sulit. Karena anak SD bahkan TK aja sekarang sudah sibuk dengan handphone, dengan YouTube, dengan browsing, dengan segala macam. Tugas-tugas sekolah perlu dicari di komputer. Jadi teknisi komputer dapat diandalkan dan akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan perkembangan manusia. Oke guys, saya yakin Anda pasti bisa. Tidak sulit untuk menjadi teknisi komputer. Minimal Anda bisa mulai belajar dari perawatan komputer untuk pribadi. Selamat belajar untuk menjadi teknisi komputer handal. Anda dapat mengikuti tutorial-tutorial saya via YouTube di channel teknis tim warnetku. Saya akan memberikan seri teknisi komputer step by step. Saya sengaja memisah-misahkan, jadi tidak memberikan sebuah paket yang lengkap 3 jam karena sesuai dengan kebutuhan. Ketika Anda mau belajar mencari install Windows 10, ada Anda mencari rakit install, ada. Saya akan memberikan semuanya secara bertahap sehingga bisa memenuhi kebutuhan dasar seorang teknisi komputer. Mungkin pertanyaannya gini, kenapa saya memberikan tutorial-tutorial ini? Jadi beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh beberapa orang dari NTT, dari Medan, dari Priuk. Mereka ingin belajar teknisi komputer. Sudah WhatsApp, telepon segala macam. Lalu salah satu dari mereka sudah transfer. Nggak sampai 5 menit, udah telepon dan WhatsApp, Pak, tolong cancel Pak. Anak saya sakit, saya butuh uangnya. Ini memberikan sebuah inspirasi untuk saya bahwa sebenarnya banyak orang yang ingin mau belajar, memiliki kemampuan, kemauan, semangat, tapi seringkali memiliki keterbatasan dana. Kenapa saya tidak memberikan sebuah solusi untuk orang-orang seperti ini, untuk Anda, untuk masyarakat di Sabang, Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jadi di usia saya yang indah ini, usia Adi Yuso, perlu memberikan sebuah hal yang baik bagi bangsa dan negara ini. Ini merupakan sebuah kebanggaan buat saya dan saya akan coba memberikan sedetail mungkin. Jadi ketika terlalu cepat Anda bisa setel ulang dan Anda bisa klik subscribe supaya bisa mengikuti tutorial-tutorial saya berikutnya. Terus terang memang memerlukan waktu untuk mengerjakan setiap ini. Kalau misalnya satu video perlu waktu sekitar 3 sampai 7 hari, dimulai dari bikin artikelnya, syutingnya, editingnya, dan upload, kurang lebih sekitar segitu. Misalnya tutorial ini aja saya 5 kali syuting, ada beberapa kesalahan dan kendala. Dan diharapkan secara bertahap rutin saya bisa memberikan step by step sehingga Anda dapat belajar. Karena saya yakin Anda pasti bisa. Oke guys, sampai ketemu lagi, sukses untuk Anda.